Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kembali melanjutkan Car Free Day alternatif di 32 lokasi pengganti CFD yang biasa dilaksanakan di Jalan Sudirman Tamrin yang untuk sementara waktu ini ditiadakan. Dan sejak pekan lalu, hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB di Jalan Sudirman Tamrin memang sudah ditiadakan untuk mencegah berkumpulnya puluhan ribu orang yang berolahraga di satu lokasi. Sebagai gantinya, disiapkan 32 lokasi di kawasan khusus sepeda dan berolahraga di ibu kota. Nah, pekan ini Pemprov DKI Jakarta melanjutkan kebijakan CFD atau HBKB ini. Di beberapa wilayah ada 32 lokasi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tapi kalau kita lihat pekan lalu ya, Mbak ya, ternyata Car Free Day ini tidak sampai jam 11, kan biasanya jam 11 siang ya. Ya, tapi kemarin karena mungkin masih uji coba sampai jam 9. Ya, waktunya dikurangi ya. Ya, minggu lalu kita melihat juga Car Free Day di Tebet, ya. Sekarang di flyover atau jalan layang non-tol Antasari. Sudah ada rekan kami, Yasmin Rahmadi di sana. Yasmin, bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat pagi Bayu, Ratih, dan juga pemirsa. Memang pada minggu pagi ini atau lebih tepatnya tanggal 5 Juli 2020 ini terdapat 32 titik penyelenggaraan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor, di mana salah satunya adalah di tempat kami mengabarkan sekarang, yakni di Jalan Layang Antasari. Dan memang pada pagi hari ini situasi di Jalan Antasari masih terpantau kondusif pemirsa, dan para peserta Car Free Day pun juga masih mulai berdatangan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa penyelenggaraan Car Free Day hari ini, kami akan berbincang langsung dengan Wali Kota Jakarta Selatan, yakni Bapak Marullah Matali. Selamat pagi Bapak Marullah. Selamat pagi. Bapak, bisa diceritakan nih kepada pemirsa seperti apa sih penyelenggaraan Car Free Day hari ini, Pak? Jadi istilahnya kawasan bersepeda. Kawasan khusus bersepeda di Jakarta Selatan ada 5. Di Jakarta seluruhnya ada 32. Meski kita menamakan kawasan khusus bersepeda, meskipun boleh juga orang yang berjalan. Pertama, ada kampanye yang kita laksanakan pada ini 2 minggu terakhir, yaitu kampanye, paling tidak kampanye 3M istilah kita. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Kampanyenya ini seperti yang di belakang saya. Bahkan ada barcode yang kita bikin di sini. Masyarakat yang lalu lalang atau yang melihat ini bisa men-scan ini, ada beberapa informasi yang terkait dengan PSBB dan PSBB masa transisi. Kemudian kemarin kan kira-kira sebelum dilaksanakan kawasan bersepeda ini, semua difokuskan kan di Car Free Day yang di Sudirman Tamrin. Tapi kelihatannya masyarakat sangat antusias. Saking antusiasnya masyarakat lupa akan 3M ini. Menjaga jarak tentu seringkali menjadi lupa. Kemudian memakai masker kadang-kadang juga lupa lagi. Apalagi mencuci tangan. Nah, di kawasan ini minggu yang lalu kelihatannya sudah bisa lebih terkendali. Tapi pemerintah tentu tidak meninggalkan itu begitu saja. Kita memiliki petugas yang mengingatkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan 3M ini. Nah, mudah-mudahan dengan olahraga baik bersepeda, berjalan kaki, dan seterusnya, kesehatan tetap terjaga. Ya. Pak, ini saya lihat di sini ada beberapa finalis Abang None Jakarta Selatan nih. Ini apa sih Pak tujuannya dihadirkan di sini, Pak? Ini bukan urusan Abang None, tapi Abang None kan dia duta juga. Duta pariwisata, duta ekonomi, dan duta olahraga juga. Jadi hari ini mereka berpartisipasi dalam rangka mewujudkan 3 tugas mereka. Jadi teman-teman saya, Abang None di sini, di samping mereka juga mungkin udah agak jenuh di rumah, mereka perlu menunjukkan eksistensi diri di tengah-tengah masyarakat, bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan pola hidup sehat, atau istilah kita perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini antara lain tadi teman-teman sudah mewujudkan itu.
Terakhir nih Pak, apakah ada himbauan untuk warga Jakarta Selatan, singkat aja nih Pak, untuk yang ingin mengikuti CFD hari ini? Himbauannya seperti yang terakhir tadi saya sampaikan, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan 3M harus diwujudkan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan yang terakhir, perilaku hidup. Sepeda alih-alih berjalan kaki begitu agar bisa menjaga jarak satu dengan lainnya. Demikian Kamarati dan juga Bayu, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi ini langsung dari Antasari, Jakarta. Tetap juga jaga kesehatan selama bertugas. Kita bergeser ke wilayah Bekasi. Sudah ada Kurnia Hapsari. Selamat pagi. Bagaimana aktivitas masyarakat di wilayah Bekasi, khususnya pada hari ini? Car Free Day di sana seperti apa nih ya? Iya, selamat pagi Rati, Bayu dan juga pemirsa. Tanggal 5 Juli ini merupakan hari pertama penerapan atau pemberlakuan kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Tadi kami memantau sepanjang Jalan Ahmad Yani ini, mulai dari Bekasi Cyber Park hingga Sumarekon Bekasi. Ini semakin siang justru semakin ramai, Rati. Dan memang ada beberapa kriteria orang-orang yang boleh datang ke area CFD ini atau yang tidak boleh, maksud kami, yaitu ibu hamil, anak di bawah 9 tahun, kemudian lansia, dan juga orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Namun pada penerapan Car Free Day di hari pertama ini terlihat masih banyak orang tua yang membawa anak-anak di bawah umur 9 tahun. Meskipun saat ini ada ratusan personil kepolisian dan juga Satpol PP yang berjaga di area Car Free Day ini, namun nampaknya penjagaan masih belum ketat sehingga anak-anak, tadi kami melihat banyak sekali orang tua yang membawa anak-anak di area Car Free Day ini. Untuk protokol kesehatan memang diterapkan, yaitu menggunakan masker, namun protokol kesehatan untuk berjaga jarak nampaknya susah diterapkan di lingkungan CFD ini. Tadi kami memantau ini semakin siang semakin ramai kondisinya dan jaga jarak sulit diterapkan. Dan memang saat ini pemerintah Kota Bekasi sejak tanggal 3 Juli lalu menerapkan adaptasi tatanan hidup baru atau new normal, sehingga kegiatan Car Free Day yang sempat ditiadakan selama masa pandemi kurang lebih 3 bulan belakangan ini kemudian kembali diadakan dan disambut antusias yang begitu banyak oleh masyarakat Kota Bekasi. Tadi beberapa orang yang sempat saya tanyakan mengaku senang dengan kegiatan Car Free Day ini, meskipun ada kekhawatiran, yaitu ternyata sangat ramai di area Car Free Day ini sehingga sulit untuk berjaga jarak. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari mengabarkan langsung dari kawasan Car Free Day di Bekasi. Kemudian sebelumnya ada Jasmine Rahmadi di Antasari, Jakarta Selatan. Baik, kita juga mengingatkan lagi kepada pemirsa ya, tadi kata Pak Wali Kota adalah ingat kalaupun Car Free Day 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Harus mulai terbiasa ya dengan konsep itu ya, bagaimanapun itu juga buat menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan rekan-rekan di sekeliling kita. Pastinya, kita akan ajak pemirsa juga nanti akan berbincang dengan Dr. Erlina Burhan melihat Car Free Day di 32 titik di wilayah DKI Jakarta ini masih juga diberlakukan. Bagaimana dari sisi kedokteran, kita akan hadirkan sesaat lagi.